Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal tentang penggunaan collision avoidance system dengan potential field method pada simulasi penerbangan 3 dimensi. Di sini kami ada 3 orang kelompok. Yang pertama saya dengan NIM terakhir 043, Muhammad Rizky Alfi Firmansyah. Kemudian teman saya dengan NIM 042 ada Didik Sujatmiko. Kemudian teman saya yang terakhir dengan NIM terakhir 069 atas nama Aditya Raihan Purusatama. Kemudian selanjutnya untuk yang pertama-tama di sini akan jelaskan tentang apa itu collision avoidance system yang akan kami gunakan pada aplikasi kami. Jadi dalam pengembangan game simulasi penerbangan 3D kami, realisme dan interaktivitas merupakan dua aspek penting yang menentukan kualitas pengalaman pengguna. Nah, salah satu tantangan utama dalam menciptakan simulasi yang realistis adalah implementasi sistem navigasi cerdas, khususnya dalam hal menghindari tabrakan atau di sini dengan nama collision avoidance antara objek-objek dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, sistem ini sangat krusial, terutama ketika objek bergerak dalam kecepatan tinggi dan lingkungan penuh dengan rintangan dinamis maupun statis dengan pesawat lain seperti tantangan lainnya seperti gedung atau medan geografis lainnya. Lalu selanjutnya untuk potential field method yang merupakan algoritma yang akan kami gunakan. Jadi dalam pengembangan sistem game simulasi penerbangan 3D kami, penerapan sistem collision avoidance system yang efisien dan realistis merupakan tantangan utama. Salah satu metode yang menjanjikan adalah potential field method atau PFM yang mengandalkan konsep gaya tarik menuju tujuan dan gaya tolak dari rintangan. Jadi untuk tujuan penelitiannya ini nanti, yang pertama-tama ada menganalisis penerapan metode potential field sebagai sistem collision avoidance system dalam game simulasi penerbangan 3D. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan teknis dalam penggunaan PFM di ruang 3 dimensi. Lalu juga ada untuk mengevaluasi pengaruh penerapan metode ini terhadap kualitas gameplay dan persepsi permainan terhadap realisme simulasi. selanjutnya ada metode pengolahan. Astagfirullah. Selanjutnya ada metode pengolahan. Di sini algoritma potential field method diukur keberhasilannya dalam menghasilkan jalur yang efisien dan aman. Beberapa parameter yang dianalisis antara lain jarak minimum kerintangan, waktu respon sistem terhadap rintangan yang muncul, dan kelancaran lintasan. Selain itu, akan dilakukan kolaborasi dengan algoritma lain untuk menutup kekurangan dari PFM. Semisal saat menghindar itu tidak efisien begitu. Selanjutnya, alur pengembangan sistem pada game simulasi penerbangan 3 dimensi ini. Yang pertama, perancangan sistem. Kami merancang sistem ini dengan sedemikian rupa, dengan fondasi objek 3 dimensi yang dibuat di Blender ataupun template yang sudah ada dan disediakan seperti itu. Dan akan dijalankan di atas engine Unity dan dikolaborasikan menggunakan Visual Studio Code. Pada pengembangan aplikasi, kami mengembangkan aplikasi sesuai rancangan awal yang sudah dibuat menggunakan PFM tadi dan juga algoritma yang lain. Selanjutnya, penyesuaian dan eksperimen. Kami menyesuaikan sistem dan menambahkan algoritma yang dibutuhkan sesuai dengan hasil dari tes yang akan dilakukan setelah mengembangkan aplikasi awal tadi. Selanjutnya ada software yang kemungkinan akan digunakan. Di sini terdapat ada 3 software yang akan digunakan. Yang pertama ada Unity. Fungsi Unity sendiri yaitu digunakan sebagai game engine utama untuk mengembangkan aplikasi simulasi penerbangan 3D. Platform ini mendukung integrasi scripting, rendering grafis 3D, dan simulasi fisika yang diperlukan.
dalam penerapan sistem collision avoidance menggunakan potential field method. Yang kedua ada Blender. Di sini fungsi Blender digunakan untuk membuat dan mengedit model 3D yang diperlukan dalam game simulasi. Objek seperti pesawat, rintangan, dan lingkungan dibuat di Blender sebelum diimpor ke dalam Unity. Lalu selanjutnya ada VS Code atau Visual Studio. Visual Studio digunakan sebagai Integrated Development Environment atau IDE untuk menulis, mengedit, dan melakukan debugging kode program, khususnya script berbasis C# yang diintegrasikan dengan proyek Unity. Selanjutnya ada rencana jadwal penelitian. Di sini di minggu 1 sampai ke 4, kegiatan pertama yaitu ada studi literatur. Untuk rincian kegiatannya memahami proses collision avoidance dan BFM. Selanjutnya di minggu 5 sampai ke minggu ke-7 untuk kegiatannya pengembangan instrumen. Untuk rincian kegiatannya perancangan aplikasi dengan implementasi CAS dan PFM. Selanjutnya ada minggu ke-8 sampai ke-15 untuk kegiatannya pembuatan aplikasi. Untuk rincian kegiatannya pembuatan aplikasi dengan implementasi CAS dan PFM. Selanjutnya ada minggu ke-16 sampai 20. Untuk kegiatannya pengembangan data dengan eksperimen. Untuk rincian kegiatannya pengembangan data dari eksperimen yang dilakukan. Lalu selanjutnya di minggu ke-21 sampai ke-24 untuk kegiatannya yaitu analisis data. Untuk rincian kegiatannya menganalisis data dari eksperimen yang dilakukan. Lalu ada minggu ke-25 sampai ke-29 untuk kegiatannya untuk penulisan laporan. Untuk rincian kegiatannya penyusunan, peninjauan, dan juga revisi laporan. Selanjutnya di minggu 30 sampai 31 kegiatannya finalisasi dan pengajuan. Untuk rincian kegiatannya pengajuan laporan terhadap penelitian yang sudah kita kerjakan. Lalu selanjutnya ada anggaran biaya. Di sini untuk anggaran biaya bukan sebagai untuk harganya belum tentu atau tidak terlalu spesifik karena bisa jadi nanti berbeda di lapangan. Di sini hanya perandaian saja untuk anggaran biaya. Untuk kebutuhan ada laptop, akses internet, pencetakan dan penjilitan, flash disk, dan juga kebutuhan tambahan. Untuk perkirakan harga total mencapai 9.425.000. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun informasi yang kurang. Mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.